Selamat bertemu kembali para siswa SMP MTS, khususnya bagi yang ingin mengikuti lomba KSN tingkat kota IPA SMP ya. Di situ ada IPA Fisika dan IPA Biologi. Saya hanya menjelaskan IPA Fisikanya, dan topik kita kemarin juga sudah ya di nomor yang keempat, usaha oleh gaya non-konservatif. Ya, ketika kita akan menentukan titik tertinggi ya, titik tertinggi. Ketika bola dilempar vertikal ke atas. Nah, sekarang kalau Anda lihat, usaha oleh gaya non-konservatif ini penting. Karena kalau kita lihat di soal simulasi saja, itu keluar 3 soal yang lebih cepat dikerjakan dengan usaha oleh gaya non-konservatif. Dan ada satu soal yang bisa diselesaikan dengan cara GLBB. Ya, jadi sebetulnya secara prinsip bisa 4 soal ya. Dan waktu Anda KSNK 2020 pun dia keluar 4 soal. Jadi sangat penting justru Anda harus kuasai, karena kalau tidak Anda akan kehilangan 3 atau 4 soal. Oke, sebagai acuan biasa, ini judulnya adalah Supermaster KSN Fisika. Ya, tulisan saya, Martin Kanginan. Ini adalah edisi yang lama. Edisi yang baru judulnya adalah Supermaster KSN IPA Fisika SMP. Oke, kita bahas dulu KSNK 2020 ya, IPA SMP. Jadi ini sudah ada di channel ini, bisa Anda saksikan ya. Nah, saya akan bahas dulu ya, walaupun kemarin juga sudah dibahas ya. Jadi ini sebuah benda menuruni bidang miring kasar. Jadi seperti ini ya kasusnya. Benda menuruni bidang miring ya. Kalau ini kalau licin berlaku kekalahan energi, tapi ini bukan licin tapi kasar. Ya, jadi di sini kasar. Nah, kita mulai dulu kalau ini licin. Ya kan? Kalau licin tidak ada gaya gesek, yang ada hanya gaya berat ya. Gaya berat, Anda sudah tahu gaya berat arahnya ke bawah ini. Dan gaya berat ini termasuk gaya konservatif ya, sehingga berlaku kekekalan energi ya, berlaku kekekalan energi ya. Jadi perubahan energi mekaniknya itu nol ya, karena energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal ya. Apa itu energi mekanik? Yaitu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik ya. Ini kalau licin. Nah, sekarang bagaimana kalau kasar? Kemarin sudah lihat, kalau kasar maka akan ada gaya gesekan ke sana. Ya, nah gaya gesek ini termasuk gaya non-konservatif. Maka berlakulah usaha oleh gaya non-konservatif, atau juga disebut teorema usaha energi mekanik, yaitu usaha oleh gaya non-konservatif, di sini usaha oleh gaya gesek ya. Kalau di kasus kita ini usaha oleh gaya gesek kan. Karena di sini bidang miringnya kasar kan, bidang miringnya kasar. Itu akan sama dengan perubahan energi mekanik, ya. Perubahan energi mekanik berarti energi mekanik akhir, ya pokoknya nanti ya. Kita yang penting delta M aja. Di mana delta M ini adalah delta energi potensial ditambah delta energi kinetik, ya. Inilah usaha oleh gaya gesekan. Dan Anda sudah tahu bahwa usaha oleh gaya gesekan itu negatif. Kenapa? Karena dia selalu berlawanan arah. Di sini gaya geseknya ke atas, lintasannya ke sini, ke bawah. Ya, jadi berlawanan ya. Perpindahannya ke bawah, gaya geseknya ke atas. Jadi selalu negatif. Jadi usaha oleh gaya gesek itu selalu negatif. Negatif gaya gesek kali delta S. Itu, ya, itu yang penting. Nah, sekarang seperti ini ya, ada gaya gesek. Dia pindah dari 1 ke 2. Maka seperti tadi usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan delta EM. Ya, non-konservatif ini adalah gaya gesek min F kali delta S. Jadi usaha oleh gaya gesek itu negatif. Ya, jadi kalau saya masukkan di sini, kan negatif, berarti delta EM-nya negatif. Karena ini negatif kan. Jadi delta EM itu negatif. Gitu. Nah, bagaimana hubungan delta EK dan delta EP? Nah, delta EM itu apa? Delta EK ditambah delta EP. Jadi perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi mekanik. Harus lebih kecil 0. Karena gaya geseknya
negatif, ya toh. Usaha oleh gaya gesek negatif. Nah, delta EK ditaruh di ruas kiri, delta EP ditaruh di ruas kanan. Ini jadikan delta EK lebih kecil dari min delta EP. Ini jawabannya. Makanya di KSNK 2020 IPA SMP jawabannya adalah A. Ya, sudah ada di channel ini. Oke? Nah, sekarang kita ke soal nomor 5, ya toh, usaha oleh gaya non konservatif. Ini adalah simulasi KSNK IPA 2021. Di sini lintasannya horizontal. Ya, sebuah benda bermasa 500 gram. Kita jadikan kilo, 0,5 kilo. Ya, meluncur di bidang kasar. Ini bidangnya kasar ini. Ya, dia meluncur. Taruhlah dia meluncur ke kanan. Ya, maka kalau ini posisi awalnya A, posisi akhirnya B, maka perpindahannya ini ke kanan. Ya, Anda perhatikan perpindahannya ke kanan. Tapi gaya gesek ke kiri. Nah, karena gaya gesek selalu melawan arah gerak, kecenderungan gerak. Ya, jadi usaha oleh gaya gesek negatif, gitu ya. Jika kecepatannya berkurang dari 5 ms, jadi di awal ini kecepatannya itu 5 ms. Nah, 5 m/s. Menjadi 3. Jadi waktu di B, keadaan akhir ini, kecepatannya lebih kecil. Ya, kenapa lebih kecil? Karena dia dilawan oleh gaya gesek. Diperlambat oleh gaya gesek. Ya. Dengan panjang lintasan 4 meter. Jadi delta S-nya ini 4 meter. Ya, dari awal ke akhir. AB ini. Nah, ditanya gaya gesek antara benda dan bidang. Jadi yang ditanya itu gaya gesek ini. F. Nah, kita lihat bahwa usaha gaya gesek termasuk gaya non-konservatif. Sehingga usaha oleh gaya gesek adalah perubahan energi potensial tambah perubahan energi kinetik. Tapi Anda sudah tahu kan, kalau lintasannya mendatar, delta EP-nya 0. Ya, karena apa? Sama tinggi. Jadi tidak ada perubahan energi potensial. Karena Anda sudah tahu kan, energi potensial itu MGH. Ya, seperti kemarin kita udah tahu kan, kalau tingginya sama ya 0. Nah, usaha oleh gaya gesek Anda sudah tahu sebelumnya ya, itu min F kali delta S. Delta EP-nya 0. Kemudian delta EK itu adalah setengah mv kuadrat kan? Kecepatan akhir PB kuadrat dikurang kecepatan awal. Ya. Jadi ini energi kinetik ya, akhir kurang awal. Nah, yang ditanyakan F. Tinggal dimasukkan ini, ya, tinggal dimasukkan. Jadi min F delta S-nya diketahui ini. Perpindahannya 4 meter. Ini setengah kali massa, massanya juga diketahui 0,5. VB kuadrat, VB-nya itu 3 di sini. Ya, jadi ini 3 kuadrat dikurang kecepatan awal 5 kuadrat. Nah, kalau Anda lihat ini kan 9 ya. Ini kan kalau kita hitung ini 9 kurang 25. Alias ini min 16. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung min 4F sama dengan setengah kali setengah seperempat. Seperempat kali 16 min 4. Ya. Jadi akhirnya kita dapatlah F itu adalah min 4 per min 4. Jadi sama dengan 1 Newton gaya gesek itu. Ya, jadi gaya geseknya 1 Newton. Yang ini. Ya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 6. Ya, nomor 6 pun sama. Usaha oleh gaya non-konservatif. Kita sebut 2 karena yang pertama sudah kemarin. Ya. Ini soal simulasi KSNK IPA 2021. Jadi 4 soal keluar ya. Karena itu sangat penting, jangan sampai Anda lewat ya. Jadi jangan sampai Anda tidak pelajari dengan baik. Karena di KSNK 2020 pun 4 soal. Ya, cukup mayoritas dibandingkan dengan yang lain. Ya, sekarang kita baca soalnya. Dari keadaan diam, sebuah benda bermassa 400 gram. Ya, jadi massanya itu 400 gram. Oke, kalau tidak ada kita taruh aja di sini ya. Ya, walaupun mungkin belum tentu terpakai ya, tapi kita tulislah yang diketahui kan 0,4 kilo kalau diperlukan nanti. Didorong di lantai licin, ya. Jadi di sini tidak ada keterangan. Kalau lantai kan biasanya mendatar, ya. Mulai dia dari keadaan A ya, diam. Ini kan disebut keadaan diam. Jadi di A itu diam. Diam itu artinya kalau kita hitung kecepatan A itu 0, gitu. Ya. Pertama di lantai licin berarti gaya geseknya 0.
tidak ada gaya gesek, licin. Nah, tentu dia nggak akan bergerak kalau Anda tidak dorong. Maka didoronglah dia dengan gaya F. Ya, Anda sudah tahu kalau didorong berarti dia akan bergerak kan? Karena ini licin, tidak ada gesekan. Ketika benda tiba di lantai kasar, nah anggaplah mulai dari B ini lantainya kasar. Sehingga bekerja gaya gesek. Nah, karena dari B ke C ini lantainya kasar ya. Ini kasar. Jadi ada gaya gesek. Gaya F berhenti bekerja, gaya F dihilangkan ya. Jadi lantainya kasar antara B dan C, ada gaya F, tetapi gaya F ditiadakan, dihilangkan. Apa yang terjadi? Dia akan diperlambat. Karena dia bergerak ke kanan, gitu. Kalau ini delta S1-nya ini ke sana ya, tadinya yang waktu lantai licin kita sebut aja perpindahannya delta S1, yaitu sama dengan AB. Yang ini dari B ke C. Jadi dia diperlambat, lama-lama berhenti di sini. Nah, kalau berhenti kan VC-nya 0. Ya, kalau di sini VA-nya 0 karena diam. Nah, perpindahan yang ditempuhnya kita sebut aja delta S2. Delta S2 itu BC. Nah, begini. Nah, tepat setelah menempuh jarak tertentu, maksudnya ini, jarak tertentu ini delta S2. Di lantai kasar, benda berhenti. Nah, di C berhenti dia, 0. Jika gaya gesek antara lantai kasar dan benda adalah F, jadi gaya geseknya ini disebut F, maka panjang lintasan benda di lantai licin, jadi ditanya panjang lintasan benda di lantai licin, delta S1 ini. Ya. Berapa kali panjang lintasannya di lantai kasar? Jadi maksudnya pertanyaan juga, delta S1 itu berapa kali delta S2? Gitu ya. Berapa kali delta S2? Atau dengan kata lain, sebetulnya ini sama aja dia ngomong, yang ditanya ini delta S1 per delta S2 berapa? Gitu ya. Berapa? Sama aja seperti itu pertanyaannya ya. Jadi ini tuh sama aja dengan pertanyaan ini. Berapakah perbandingan antara delta S1 per delta S2? Gitu. Nah, lintasan ini ada dua, maka kita akan bagi dua. Dari A ke B, lantainya licin, yang bekerja hanya gaya dorong F. Sementara antara B dan C, gaya F tidak ada. Dia hanya diperlambat oleh gaya gesek. Jadi kita bagi dua. Kita akan menggunakan usaha oleh gaya non-konservatif F di sini. Kemudian usaha oleh gaya non-konservatif gaya gesek di BC. Jadi kita bagi dua ya. Yang pertama licin AB, yang kedua kasar BC. Dua-duanya berlaku. Ya. Di sini gaya non-konservatifnya F. Ya. Ya, akan sama dengan energi kinetik karena energi potensialnya sudah ini. Jadi energi kinetik B keadaan akhir kan dikurangi energi kinetik A. Ya. Jadi perhatikan. Kenapa? Karena umumnya kan delta EK tambah delta EP. Tapi kalau lantainya sama tinggi, bidangnya datar, delta EP itu 0. Sehingga hanya berlaku usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik. Energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal. Kalau dari A ke B, EKB kurang EKA. Kalau dari B ke C, EKC kurang EKB. Gitu ya. Oke, ini dulu. Jadi kalau ini dulu ya, licin dulu. WF. Kalau Anda lihat F-nya ke kanan, delta S-nya juga ke kanan. Maka usahanya positif. Ya toh? Positif F kali delta S1. Gitu. Energi kinetik B, oke. Kita tulis saja energi kinetik B. Energi kinetik di A 0, karena kecepatannya 0. Oke. Dari sini kita dapat F kali delta S1 sama dengan EKB. Oke, ini persamaan 1 ya. Nah, sekarang yang kedua. B ke C, B awal, C akhir. Usaha oleh gaya gesek saja. Gaya F-nya sudah hilang. Gaya gesek, keadaan akhirnya C. Jadi energi kinetik C, ya, dikurang energi kinetik B. Gitu. Kemudian, Anda seperti tadi, gaya gesek ke kiri, delta S-nya ke kanan. Jadi usahanya negatif. Negatif F. Kali panjang lintasan, panjang perpindahan, delta S2. Energi kinetik C 0, karena di C dia berhenti. Jadi energi C ini 0, min EKB. Jadi dari sini, min dengan min bisa hilang kan? Jadi dari sini kita dapat F kali delta S2 itu sama dengan EKB. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, ruas kanannya sama. Maka bisa kita bandingkan antara 1 dan 2.
Dan Anda lihat delta S1 per delta S2 bisa dihitung. Ya, itu tugas kita. Jadi kita bandingkan sekarang 1 dibanding 2 ya. Kiri dibagi kiri. Kiri itu ini. Ya. F kali delta S1. Ya. Kanan F kali delta S2. Kiri EKB. Yang sebelah kanan EKB juga. Iya. Jadi hilang ini jadi 1. Maka yang kita perlukan sudah ada ini. Ya, jadi delta S1 per delta S2 ketemu. Ya, ini dipindahin ke kanan kan? Ya, dipindahin ke kanan kan nanti jadi 1 gitu ya. 1 dibagi F besar dibagi per F kecil, gitu kan ya? 1 bagi kiri kan ini. Kalau bagi kan dikali. Jadi hasilnya dibalik ini kan. Ya. Jadi ini hasilnya adalah 1 kali F per F. Gitu ya. 1 kali F per F. Ini yang ditanya delta S1 per delta S2 apa ya? Panjang lintasan benda di lantai licin adalah berapa kali panjang lintasan di lantai kasar ya. Jadi delta S1 per delta S2 ya, jangan terbalik ya. Harus baca baik-baik. Panjang lintasan benda di lantai licin. Ini delta S1 betul. Berapa kali panjang lintasannya di lantai kasar? Berapa kali delta S2? Betul, delta S1 per delta S2. Kalau terbalik nanti jawabannya salah. Jadi ini ya, 1 banding F per F, 1 kali F per F, jadi hasilnya adalah F per F. Hati-hati. F per F, jadi jawabannya A. Karena kalau Anda terbalik delta S2 per delta S1, nanti jawabannya yang ini. Ya. Jadi Anda harus hati-hati, karena ini ada kebalikan, jadi harus hati-hati. Kalau ini tuh ngawur. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya berikan. 2 soal, Anda lihat sangat pentingnya usaha oleh gaya non-konservatif. Karena itu bagi guru penting, bagi siswa yang akan bertanding, diajarkan teorema ini dengan baik. Ya. 4 soal atau 3 soal lah, yang 1 soal masih bisa pakai GLBB. Cukup penting. Ya. Kalau tidak, Anda harus pakai GLBB. GLBB lebih panjang lagi nanti. Ya. Karena persamaannya banyak. Ya. Kalau dengan usaha energi kinetik, soalnya jadi lebih mudah. Ya. Oke, terima kasih. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, dan komen untuk memberi semangat kepada tim kami agar menyediakan pembelajaran buat SMP, khususnya di bidang IPA Fisika, lebih banyak lagi. Sehingga Anda lebih mampu memahaminya dengan baik. Selain belajar juga dari channel-channel lain sebagai perbandingan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda agar bisa lolos seleksi KSNK IPA SMP tahun 2021. Sekali lagi terima kasih, sukses bersama Anda, bersama saya Martin Kaminan.